Tema yang keempat, subtema ketiga di pembelajaran 1. Ya, untuk melancarkan kegiatan kita pada hari ini, kita harus menyusun sebuah kontrak belajar untuk hari ini. Kira-kira apa yang kamu mau dalam proses belajar kita? Berarti menghargai. Adapun tujuan belajar kita pada hari ini, kita harus memiliki tujuan belajar. Tujuan belajar kita yang pertama, satu, dengan melihat gambar. Silakan dibaca. Murid dapat menjelaskan sesuatu dengan benar. Setelah siang nanti, kamu harus sudah menguasai semua ini. Lalu bagaimana cara menguasai? Mari kita ikuti bersama langkah-langkahnya untuk memahami, untuk benar-benar tahu tentang tujuan belajar kita hari ini. Setuju? Setuju? Baik, mari kita lanjutkan. Belajar anak-anak sudah tahu. Kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan apa maksudnya kalau anak-anak menguasai? Berarti anak-anak bisa buat apa? Ada yang tahu? Tujuan nomor 2. Tujuan nomor 2 itu dengan melihat gambar, anak-anak murid dapat menjelaskan penerapan bentuk tanggung jawab masyarakat. Apa yang anak-anak harus lakukan di masyarakat? Misalnya ada kerja bakti, itu anak-anak buat apa? Saling membantu. Iya, membantu dengan cara Gotong royong. gotong royong. Gotong royong yang seperti apa? Melakukan bersama-sama. Contoh kegiatan yang melakukan bersama-sama itu apa? Gotong royong. Ya, gotong royongnya bentuknya apa? Yang kamu lakukan? Bantu membersihkan. Apa itu pantun dan juga ciri-cirinya? Apakah masih ingat ciri-ciri pantun? Kepakan sayapku, ku geleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Sekarang aku sudah tahu ciri-ciri sebuah pantun. Akan ku coba menyebutkan ciri-ciri sebuah pantun. 1 bait, 4 baris, 1 baris 8 sampai 12 suku kata 1 dan 2. Sekiranya 3 dan 4 kalimat isi. Sekarang aku sudah tahu ciri-ciri sebuah pantun. Jangan lupa ada sajaknya. Betullah adik-adik. Goyang kiri, goyang kanan, naik, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah memahami benar ciri-ciri sebuah pantun. Gambar. Kira-kira apa yang ibu ingat? Gambar tentang apa? Gotong royong. Pantun. Apa lagi? Interaksi sosial. Nah, baik. Apa yang kamu jawab itu ibu tidak tahu benar atau salah. Nah, sekarang ibu tunjukkan gambar. Dari gambar ini apa yang kamu lihat? Gotong royong. Gotong royong di mana? Di rumah. Sudah sih. Lingkungan. Di lingkungan.
ada ini kira-kira kita bisa tidak buat pantun berdasarkan gambar yang ada ini? Bisa? Kita coba. Anak-anak, untuk bisa memahami tentang gotong royong, kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan ditulis di lembaran yang ibu bagikan ini. Silakan dijawab pertanyaannya. Lalu dari mana jawaban itu? Silakan anak-anak mencari dari sumbernya, dari buku boleh. Lalu minta pendapat dari teman-teman. Sebagai ketua kelas, silakan memimpin pertemuan ini, diskusi kelompok ini sama-sama untuk menyelesaikan tugas ini. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya. Jawab pertanyaan. Kemudian sebentar kamu boleh presentasikan di depan. Diskusi kelompok ya. Pagi semua. Anak-anak sudah melakukan diskusi kelompok dan sekarang tibalah saatnya untuk anak-anak bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok tersebut. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nanti hasilnya boleh ditempelkan di pajak. Sama-sama mendengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Pagi. Dan hasil pantun yang sudah didiskusikan itu nanti akan ditempel di kertas ini. Paham? Untuk temanya yang mau kamu ambil itu boleh pilih tentang kesukaanmu. Misalnya kamu suka menari, menyanyi, mungkin ada yang suka olahraga, jadi temanya boleh kamu ambil sesuai dengan bakat dan kemampuanmu. Paham? Nah, pantun itu dibuat minimal 2 buah pantun yang disediakan supaya yang ditempel di sini ada 2 pantun. Oke? Siap? Siap? Sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Ibu berikan waktu untuk membuat pantun lalu didiskusikan. Kamu buat masing-masing. Kemudian didiskusikan di dalam kelompok mana yang terbaik, disempurnakan. Sama-sama sempurnakan. Setelah itu Ibu akan bagi kertas origami, ditulis di kertas origami lalu ditempel di kertas ini. Boleh? Sudah paham? Baik, silakan dikerjakan. Kamu membuat pantun sesuai dengan hobi kamu. Kamu hobi olahraga? Kalau hobi olahraga, iya. Kalau hobi olahraga silakan dibuat masing-masing. Yang tidak hobi olahraga, dia punya hobi yang lain, tulis hobinya. Nanti setelah jadi, didiskusikan mana yang bisa diambil dari sini. Misalnya sebelahnya olahraga, sebelahnya di bidang kesehatan, boleh. Atau apapun yang penting itu adalah hasil kerja kelompok. Siap? Apa ada pertanyaan? Ini hasil kerja kelompok kami. Iya, selamat.
Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang dulu. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Yang pertama, Ibu ucap terima kasih. Hari ini anak-anak begitu luar biasa. Dan hari ini kita sudah mencapai tujuan belajar kita. Yang apakah anak-anak masih ingat tujuan belajar kita yang pertama tadi tentang apa? Tentang pantun, isi pantun. Yang kedua tentang Gotong royong. royong dalam mewujudkan tanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian materi yang ketiga yaitu menyampaikan salam, menghormati Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru akan merayakan Hari Guru. Anak-anak sudah begitu luar biasa menyampaikan sesuatu walaupun itu sederhana tapi maknanya sangat tinggi. Baik, terima kasih. Dan di akhir kegiatan kita, Ibu minta satu kali lagi kita merefleksi apa yang sudah anak-anak rasakan selama satu hari ini. Senang, apalagi? Gembira. Karena apa? Bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ada lagi yang lain? Bisa mengucapkan salam kepada guru. Oh iya, bisa mengucapkan salam, mengucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu guru. Itu hal yang luar biasa. Nah, untuk langkah selanjutnya, kebetulan besok lusa ini kita ada kegiatan penting sehingga kita semua tidak bisa masuk sekolah. Namun jangan lupa tugas-tugas yang diberikan diselesaikan di rumah. Siap? Siap. Masih tetap semangat? Masih. Baik, Ibu ucap terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Mari. Ya, silakan Priscil bisa berdoa karena tadi Priscil yang angkat pertama. Semua berdiri. Bapak Ibu guru yang bahagia, saya ingin berbagi pengalaman dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu. Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, sehingga saya selalu ingat pula tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Rencana pembelajaran yang saya susun sudah menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Rencana pembelajaran ini disusun dengan melihat kebutuhan belajar murid saat ini, yaitu di kelas 5A SDI Danga. Dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran tersebut, saya juga memasukkan kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Kompetensi sosial emosional keterampilan berelasi terjadi pada saat diskusi kelompok. Murid dilatih untuk bisa melaksanakan diskusi dengan memperhatikan tata krama, kesopanan, serta saling menghargai. Sedangkan penerapan kompetensi sosial emosional, keterampilan sosial pada kegiatan akhir, yaitu memberi kesempatan kepada murid untuk membuat sebuah karya kecil berupa kertas yang dibentuk seperti jantung, dan murid menuliskan selamat Hari Guru untuk guru yang dipilih sebagai ungkapan rasa terima kasihnya
kepada guru. Bapak Ibu guru yang bahagia, pengalaman baru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sangat membutuhkan konsentrasi. Bayangan setiap anak menari-nari dalam pikiran saya. Bermodal data murid sesuai dengan kesiapan belajar, saya menganalisis cara yang tepat untuk dapat melaksanakan proses belajar sehingga tujuan belajar bisa tersampaikan. Ada banyak kendala saat merancang karena kesiapan belajar murid yang bervariasi. Namun, selalu berpikir positif bahwa saat ini adalah proses belajar. Sehingga saya tetap bersemangat jika mengalami kendala dan selalu berusaha menyempurnakan semua itu. Ketika menyiapkan dan melaksanakan proses aksi nyata pada murid tidak begitu sulit. Secara alami, anak melaksanakan dengan gembira. Mereka tidak berpikir kalau sedang diambil gambarnya. Ini yang membuat saya senang. Proses tersebut berjalan dengan baik. Dalam proses tersebut, saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh seorang rekan guru untuk pengambilan gambar tersebut. Pembelajaran yang dapat saya ambil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran adalah keseriusan dalam penggarapan, tekun, dan tidak boleh putus asa. Ini merupakan modal yang tidak bisa kita abaikan. Pada saat editing, saya melihat kembali secara keseluruhan proses pembelajaran. Saya menemukan satu hal yang terabaikan, yaitu kurang tertibnya anak dalam menyampaikan pendapat. Seharusnya ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Dan setelah diberi kesempatan baru boleh berpendapat. Guru harusnya jeli tentang cara ini, karena ini merupakan bagian dari penerapan kompetensi sosial emosional pengelolaan diri. Oleh karena itu, saya akan memperbaiki proses ini di pembelajaran yang akan datang. Dari pengalaman saya ini, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana seorang guru dapat melaksanakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Data awal murid sangat penting dan bermanfaat untuk menentukan cara pembelajaran yang berbeda dan berpihak pada murid. Dan murid akan dengan penuh rasa bahagia mengikuti seluruh proses pembelajaran. Pembelajaran selalu berpihak pada murid dan guru tetap harus merujuk pada visi yang telah disusun. Pembelajaran berdiferensiasi selalu mengupayakan budaya positif sehingga terwujudnya pelajar Pancasila bisa dimulai dari saat pembelajaran sedang berlangsung. Ini penting karena menjadi pelajar Pancasila tidak tunggu murid kita tamat kuliah, tetapi dibentuk sejak dini sehingga mereka menyelesaikan kuliahnya bahkan sampai menjadi warga masyarakat yang selalu berjiwa Pancasila. Untuk mencapai semua itu perlu kesabaran dan ketekunan. Selalu belajar untuk memperbaiki diri di setiap prosesnya. Demikian tanggapan refleksi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.